Udah? Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Ngabdur, pelopor acara orang di channel orang. Pelopor acara orang di channel orang, betul ya? Betul. Ya, kalau berbaur itu acara orang di studio orang. Sorry ya. Bersama saya Abdul, ada satu juga. Sing Abdul Aryan, Wetsele. Sebelumnya kami mau mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin teman-teman. Insya Allah ini tayang masih Syawal lah ya. Masih. Oh iya, masih dong, masih. Masih. Salah tanggal lagi kemarin, Dur. Hah? Kemarin salah tanggal, Dur. Bukan salah, bukan saya dong yang... Iya. Bukan lo, bukan emang. Salahnya adalah janjian tanggal 10, dititikin tanggal 9. Siapa yang titikin? Rahman lah. Karena janjiannya pakai hari. Tanggal. Pakai tanggal. Dibalas dijawab tanggal. Hari dijawab tanggal. Iya, jadi Lo misalnya hari Selasa, oke, tanggal 10 bisa, misalnya gitu. Padahal tanggal 10 itu Rabu. Dipikir Selasa. tanggal 10 itu Selasa kali. Karena Siap, Dur, sini semua. Udah pakai seragam. ya. Kemarin pakai seragam kita. Seragam apa? Seragam Ngabdur. Besok kita Ngabdur. Kayak ada aja seragam Ngabdur. Enggak, maksudnya seragam untuk syuting Ngabdur itu. Hari itu kita udah seragamin. Hari ini kenapa enggak? Udah loyo, udah loyo duluan. Salah tanggal lagi gini-gini. Salah tanggal lagi, Cing, kata Rahman gitu tiba-tiba di situ. Maksudnya salah tanggal. Salah tanggal gimana? Kan lu dulu pernah salah tanggal. Tapi lo datangnya kecepetan. Bukan, datangnya H-1. H-1. H-1 hari. Iya, H-1 hari. Tapi tetap jadi syuting ya? Iya, Pican yang akhirnya nggak jadi syuting. Iya. Karena Picannya kenapa? Kesorean kali. Oh, Picannya kesorean. Karena dia malamnya ada acara lagi di Cikarang apa di mana gitu. Iya. Nah, intinya sih saya lihat, saya di tanggalan saya tanggal 10. Ya, tanggal 10 itu hari apa? Saya juga nggak tahu harinya apa, Kamis berarti ya. Tanggal 10. Semalam saya tanggal 9 semalam saya ngajar pecahkan tapi online di Google Meet. Iya. Lagi ngajar kan saya pakai HP ini, Cing. HP saya itu kalau Google Meet saya harus tempel kipas. Karena dia suka nge-lag. Kalau panas nge-lag udah ini. Jadi saya tempel kipas gini, taruh. Lagi ini tiba-tiba nge-lag. Nge-lag kayak, kok nge-lag? Saya lihat ya ampun ada tanda telepon dari Cing Abdul, langsung saya matiin. Teleponnya Cing Abdul tuh. Langsung saya decline karena saya lagi jelasin kenapa nge-lag nih gitu. Lalu saya matiin. Nah, terus habis itu ngajar. Habis itu baru saya balas. Habis selesai saya ngajar jam 10 malam kalau nggak salah itu. Jam 10 malam baru Cing ada apa gitu. Baru Cing Abdul kirim foto ini susunan ini. Ini anak-anak orang-orang pada siap Ngabdur sebelah kan besok. Gimana sih? Gitu. Singkat ceritanya lah. Singkat ceritanya kayak gitu ya. Sampai sekarang akhirnya di sini. Dan saya tadi itu melihat Twitter ada kabar duka dari Belantika Musik Indonesia. Iya. Di tanggal 10 April ini ya. April ya sekarang. Ya. April. Di tanggal 10 April ini telah berpulang artis legendaris Oma. Eyang, Oma, banyak panggilannya. Ada yang manggil Eyang, ada yang manggil Oma. Ya. Iya. Oma Titi Puspa. Iya. Meninggal dunia pada usia 88 apa 87? Ya. Ya itulah 88 atau 87 tahun di RS Medistra. Tebet itu. Oh, Tebet. Medistra itu bukan Tebet ya. Gatsu lah, Gatsu. Ya. Medistra, rumah sakit Tebet ada juga. Iya. Dia legendaris, dia lagu-lagunya anak-anak Bang Dur. Dia nggak bisa main musik. Dia nggak bisa main musik tuh maksudnya gimana? Iya, dia pencipta lagu yang tidak bisa bermain musik, tidak tahu teori segala macam. Dia kalau ini dia bersenandung. Memang jenius aja ini. Dia bersenandung. Bakat alam berarti ini mah. Dia nggak bisa pakai cereng di gitar gitu. Nggak bisa nyari-nyarinya. Nggak bisa gitu dibilang. Gitu, tapi bersenandung dan itu enak aja nadanya gitu. Itu bernada enak. Dia bukan cuma penyanyi, Dur. Pada zaman gue kecil, gue justru mengenal dia bukan sebagai penyanyi, sebagai dia itu kalau di zaman gue kecil setiap Lebaran TVRI itu bikin paket yang isinya artis kayak operet gitu, Papiko ininya namanya.
Nah, dia koordinatornya. Jadi kayak ada... Papiko ini acara, nama acara? Papiko tuh persatuan artis apa? Coba Papiko deh. Persatuan artis apa? Komedi? Ko-nya? Komando apa? Kan Mas gitu Eko, apa? Mas Eko Gitu? juga masih kecil waktu itu. Masa udah ada komando? Artis penyanyi ibu kota. Persatuan Artis Penyanyi Ibu Kota. Oke. Nah, dia tuh yang mengkoordinir, bikin acara di Lebaran, setiap Lebaran, Papiko. Dan itu selalu ditunggu-tunggu dulu. Dan tayang di TVRI. Tayang di TVRI. Dan itu selalu ditunggu-tunggu, paket Lebaran yang pasti ditunggu-tunggu. Isinya ada nyanyi, terus Ngelawak. kadang ada lawaknya, gitu. Ketua Etik Puspa, iya. Jadi gue... Yang paling berkesan, yang Cing Abdul pernah nonton dan ingat, maksudnya Nggak siapa ada yang menyanyi kah? Nggak ada yang inget gue. Tapi Kan Papiko ditunggu-tunggu. Iya, tapi kan gue dalamnya gue gak tahu Papiko. Itu gue kecil banget, Dur. Umur-umur... Coba tahu tayang tahun berapa tuh? Kayaknya 70-an 72. juga. 72. Ya gue baru 2 tahun. Lah ngapain anak 2 tahun nungguin Enggak, iya, TVRI? terus sampai ada, sampai tahun berapa? 84 ada. Nah, 84. Cing Abdul umur berapa? 14 tahun. Nah, 14 tahun. Apa? Jikustik yang dinonton waktu itu atau apa? Jikustik mana ada, 84 belum ada. Gong 2000. Gong 2000 pun belum ada, masih God Bless namanya. Oh, iya ya. God Bless tuh Gong 2000. Akhirnya dia nggak jadi Gong 2000 lagi karena satu dipakai gongnya gitu. Buat Bekasi, naruh Gong gong. 1999. Jadi Satunya hilang. iya. Lupa naruh gong ya. Oh, diambil sama Narogong. Iya, satu. Dulu Naro doang. Iya, sekarang pakai gong. Karena diambil gongnya 2000, Satu. ambil satu, jadilah Narogong. Naruh gong. Nah, Gong 2000 nggak bisa. Jadi nggak jadi. Nggak bisa lagi tampil. Gong 1999, Iya. kepanjangan. Di Present MC nggak enak. Iya. Salahnya orang Narogong ini Iya. berarti. Oh, kupu-kupu malam ya, beliau ya, Iya. menciptakan lagu. Ini hidup wanita si kupu malam. Oke. Pantang mundur. Pantang mundur saya tidak tahu. Marilah ini tahu yuk. Sabar. Maju terus pantang mundur. Lo akan tahu coba deh. Sabar. Ini kupu-kupu malam, Pantang mundur doa ibu. Maksudnya apa itu? Judul ini albumnya mungkin. Oh, albumnya di dalam album doa ibu. Iya. Ajis. Ada di sini. Ajis berarti ada di sini nih pantang mundur. Pantang mundur pasti lo tahu. Coba deh. Liriknya pantang mundur. Pasti lo akan tahu. Pasti akan tahu kalau gue senandungkan ya. Jangankan emas permata, sesen pun aku tak punya. Jangankan emas permata, sesen pun aku tak punya. Tapi jangan kau sangka aku takkan gembira walau semua itu tak ada. Kayak do semua ya itu ya nadanya ya, kayak do semua gitu. Hidupku. Ininya deh, rapnya. Gunung pun akan kudaki. Malah itunya Iya, nggak kena. kayaknya saya pernah dengar. Lautan kan ku seberangi. Rapnya, Ceng. Rapnya, Ceng. Di bawahnya ada nggak? Hidupku Pantang mundur. Coba skoy ke bawah lagi. Tak terbas. Susah sih lagu dia emang. Ini rapnya hidupku. Iya, hidup untuk cinta. Iya. Ini aja kupu-kupu malam kan saya tahu. Iya, maksudnya lo tahu, maksudnya ini lagunya lo sebenarnya mungkin lo pernah mendengar. Iya, atau betul. apalagi? Itu ini harusnya saya pernah dengar. Memang Iya. yang Cing Abdul nyanyiin tadi saya pernah dengar. Apalagi lagunya tadi. Marilah Kupu-kupu kemari. malam, marilah kemari, hey Iya, betul. hey Iya. kawan. Iya. Apa-apanya dong saya Betul. tahu. Si hitam. Oh, lagu buat Mamat udah ada ya dari dulu ya. Iya. Album Bubui Bulan ini kayaknya Sule pernah nyanyiin deh. Bubui Bulan ini judul lagu. Bubui bulan, Iya. sangrai Itu kan? bentang. Iya. Itu Itu kan? mah lagu daerah. Lagu daerah Jawa Barat. Iya, makanya saya Iya. kayaknya Kang Sule pernah nyanyi di OVJ kah di mana kah? Bing tahu loh. Bing pasti. saya tidak tahu. Lagu ini diciptakan saat Bing Slamet meninggal dunia karena dia dekat sama Bing Slamet. Lagunya begini. Siang itu surya serang berapi sinarnya. Bukan. Siang itu surya berapi sinarnya. Refnya deh. Kapan Ku lagi? Kapan? Wani? Kapan lagi kita akan bercanda? Kapan lagi bermanja? Tahu nggak? Nggak ya? Oh, tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Saya tahu Bing itu search engine. Iya. Kayak Google. Bukan search engine. Apa kalau ini? Kayak Google search engine. Bing itu search engine. Iya, search engine kayak
Google. Oh, dipakai di Microsoft. Iya kayaknya. Kalau Windows kita dapatnya Bing. Kalau pakai Edge. Search engine-nya Bing. Ya, biasa ada. Ya. Kemudian apa? Coba lagi. Jatuh cinta saya tidak tahu. Jatuh cinta berjuta rasanya. Biar siang, biar malam terbayang wajahnya. Ininya, refnya. Dia jauh, aku pura-pura jamal mahal. Gitu. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu. Nah, ya gitu benar. Saya ngarang loh itu. Iya, saya ngarang. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu lagi. Ambo aja ya. Marilah kemari saya tahu. Ya. Coba yang lain lagi, Skoy. Yang lain lagi, Adinda saya tidak tahu, anti mainstream tidak tahu. Dansa yo dansa. Nani yang gembira. Kayak lagu timur ya? Iya. Sayo dansa. Putar nanan. Ya itu dia, meninggal dunia. Ku di sini, kau di sana, ku menyanyi, kau berdansa. Dan ini semua beliau ciptain dengan bersenandung. Iya katanya ya, gue denger dia lagi wawancara. Berarti yang bakat alam. Iya. Kalau nggak salah dia penyanyi istana juga dulu. Waktu Pak Karno. Ya. Bimbi tahu Bimbi. Bimbi nama seorang gadis, sederhana tapi manis. Saya pikir Bimbi nama seorang drummer. Drummer. Sederhana tapi kakak. Pergi dari Banyumas tujuan dari kampungnya. Saya tidak tahu. Ini yang nyanyiin Gitarolis kalau salah. Gitarolis tahu? Coba ini Google. Tahu lah. Wajahnya. Oh, saya tahu yang beliau akhirnya hijrah ini kan? Betul. Saya tahu. Ya. Beliau sudah meninggal juga ya? Iya. Tapi saya tahu waktu beliau sudah hijrahnya. Kalau waktu beliau masih jadi penyanyi saya tidak itu. Foto yang pakai sorban itu saya tahu tuh. Tapi kalau yang masih mudanya saya nggak tahu. Yang suaranya serak-serak gitu. Agak ada kayak kakak-kakaknya. Waktu kecil. Waktu muda kayak Kunto Aji ya mukanya ya. Gue bilang kayak kakak. Itu Kunto Aji itu, Cing. Bukan kakak ya? Kalau kakak nggak keriting. Keriting lah, Dur. Kakak keriting ya? Iya. Tapi tidak, maksudnya keritingnya itu bukan keriting yang... Ini keriting Kunto Aji kalau ini. Anjir, keriting ada. Saya, mohon maaf, saya ini ahli keriting, Bu. Saya ahli rambut. Kalau Ari apa? Keriting. Hah? Ari apa? Dukun. Ari keriting. Ya gitulah, Dur. Yang itu malah mukanya macam almarhum Babe. Nggak bisa ditampilin juga. Iya. Ini gimana sih? Kemarin bisa ditampilin. Ya. Sekarang agak males-malesan nih timnya nih. Kemarin gimana? Kemarin udah lengkap udah. Nah, tinggal... Kemarin bisa bagaimana ya kemarin ya? Colok ke sana. Kan saya udah ajarin. Udah saya email waktu itu cara-caranya segala macam. Kurang ini nih. Nggak ada persiapannya kalau di ngatur. Kemarin udah. Kemarin yang salah tanggal. Semua udah siap, udah pakai seragam, putih-putih semuanya, Dur. Wah, Rahman pakai gamis. Semuanya putih-putih. Udah nggak ada niatnya emang nih sekarang di sini. Dia security BCA. Lo kemarin ke Kuningan ya, kata si Pican. Ke Kuningan, sama Pican, sama Skoy. Kata Pican, jadi Pican bininya komplain. Karena dia banyakan ke tempat lo katanya. Betul. Dia kagak ke tempat lo yang datang ke tempat dia. Iya. Ngobrol mulu nggak bisa habis katanya. Betul. Dan lo ngobrolin apa aja, Dur? Kalau sama Pican, Dur? Kehidupan. Saya tuh suka menggali orang. Jadi selama ini kan saya tahu Pican doang. Tapi kan belum pernah momen yang duduk bareng kemudian ngobrol yang saya tahu perjalanan hidupnya apa, kan saya nggak pernah tahu. Jadi disitulah saya tanya gimana dan saya baru tahu kalau dia tuh sales yang jagonya luar biasa. Iya. Nah akhirnya saya gali lah karena saya adalah orang yang lemah dalam masalah sales penjualan, apalagi cari-cari sponsor. Nah Pican itu jagonya. Makanya menurut saya
podcast seminggu itu pas emang. 2 orang itu, yang satu tuh jago banget kreativitasnya, yang satu jago banget masalah jualannya. Pas itu emang podcast. Nah itulah yang saya pelajari dari Pican, gimana. Karena dia dari 2005 ya. Dari 2005 dia kerja kalau nggak salah ya. 2005 dia udah sales. Sampai dia resign 2023 ya. Ya sales juga maksudnya. Ya tentu udah jadi manajer lah, udah jadi kepala cabang lah atau apa. Tapi masih di dalam lingkup penjualan aja gitu. Dari berapa 2005 sampai 2025 aja hampir 20 tahun ya. 18 tahun berarti. 18 tahun di dunia sales, di dunia penjualan, dan dia selalu achieve. Di dalam hidupnya dia selalu achieve gitu. Nah, itu kemudian saya tanya, gimana lu? Bayangin sih, orang jualan rantai kapal. Kemudian bisa bukan rantai kapal, rantai mesin. Rantai mesin pabrik ya, bukan rantai mesin motor. Rantai mesin motor kita bisa tawarin ke teman-teman kita nih. Rantai mesin kapal yang rantainya tuh segede ruangan ini nih. Rantainya itu, rantai mesin bisa laku dan bisa achieve, coba itu. Karena dia kang bohong dulu. Seorang Pican. Karena dia kang bohong, bisa banget bohongnya. Cepet bohongnya. Dia cerita nih, lo tanya dikit deh, bohong nih, ketahuan gitu dia. Kalau kita diemin aja tuh emang kita terdoktrin sama dia. Tidak, tapi ajar itu anak emang. Tapi dia cerita, saya tanya, lu jual kemana emang? Ini saya penasaran dong. Dia bilang, ya gue ke pabrik-pabrik Dur. Jalan ke sini gitu. Dia tuh dia berbohongnya ya, kalau gue lihat ya, setelah gue amati, dia berbohongnya itu bukan pada masalah, misalnya dia ngejual ini nih. Nah, dia nggak akan ngebohongin tentang kualitas ini, nggak ini. Cuman gimana caranya supaya lo tertarik sama ini. Dia bohong. Misalnya lagi ngobrol-ngobrol nih, misalnya tanya ini, waduh macet banget. Nah, dia akan cerita macet. Tapi bohong. Supaya dia relate sama lo. Gitu. Oh iya, itu emang. Nah, itu dia bilang. Dia bilang memang itu salah satu. Nah, dia tuh, kalau gue lihat yang selama ini, walaupun gue nggak bertanya, tapi gue bilang, ini kayaknya dia begini caranya dah. Ya makanya ceritanya Awe itu cerita apapun dia bisa masuk. Iya, dan itu bohong. Maksudnya dia nggak punya pengalaman itu, gue yakin nggak. Tapi kalau ada barang yang dijual, dia nggak ngebohong nih gini-giniannya nih. Ini terbuat dari apa ya, ini segala macam, enggak. Nah cuman supaya gue tertarik nih sebagai calon pembeli. Nah dia tuh pinter ngerelate-relatein omongan lo cerita, nah dia dengan cara bohong. Tapi kan kalau bohong supaya bisa jago kan pengetahuan harus luas. Iya, menurut saya itu ini apa ya? Ya saya tidak tahu secara hukum agamanya ya. Tapi kalau saya melihatnya lebih kepada, kalau saya ya, karena saya tidak tahu ya masalah fikihnya ya. Tapi kalau saya lebih ke kemampuan berbicara sih. Kayak saya kan tanya banyak hal. Walaupun belum semua ya, saya masih penasaran. Makanya besok nih kami mau camping lagi nih. Nanti saya lanjut lagi nih. Nanti istrinya bakal siap-siap protes lagi nih. Karena saya akan tanya lagi. Jadi ya rada ini juga sih, saya sebenarnya rada, maksudnya kenapa saya baru tahu sekarang ya ilmu-ilmunya dia ini. Seandainya kalau saya tahu lebih awal, saya bisa menerapkan itu di kemarin-kemarin waktu saya cari sponsor ke apa gitu. Jadi dia awal mula misalnya kayak jenjang-jenjang karir awal-awal tuh, dia jualan ensiklopedi, cing. Ensiklopedi. Jadi zaman dulu ya, tahu ya, tahun 2005 mungkin 2004 gitu kan, masih zaman lah ensiklopedi tuh. Keren tuh, satu pak itu harganya 800.000 lah, satu pak gitu. Jangan dulu udah pernah diceritain sama dia ini? Belum ya, ensiklopedi harganya 800.000. Buat orang-orang lain itu ngejualnya ke sekolahan. Terus kata dia, siapa yang mau beli di sekolahan? Anak SD, misalnya anak-anak sekolahnya, mana ada punya duit 800.000? Mana ada juga anak-anak yang gemar dengan ensiklopedi gitu. Kemudian pulang lapor orang tuanya, bapak saya pengen beli ensiklopedi. Agak jarang. Guru-guru punya duit di mana mau bayar beli ensiklopedi? Makanya dia kemudian tidak pakai
caranya teman-temannya. Dia ngerasa kayak ensiklopedi ini biasanya adalah orang tua yang pengen anaknya pintar. Maka jualannya harus di kantor-kantor. Dia keliling lah segala menara yang ada di Kuningan itulah, menara-menara itu. Dia tuh datang cuma survei dulu. Dia datang, set. Dia lihat satu menara ini PT apa aja. Dicatat-catatin sama dia. Set. Pulang, dia buka di Yellow Page. Buku telepon tuh. Catat, lihat nomor-nomornya, ditelepon satu-satu. Bikin janji. Nah, bikin janji itu dia asal aja. Ini ada Pak Bambang yang HRD nggak? Padahal memang nggak ada Pak Bambang HRD itu, dia asal aja. Pak Bambang HRD. Terus resepsionisnya, oh nggak ada. Wah, ini saya kemarin mobil saya ditabrak sama Pak Bambang. Katanya disuruh hubungin ini. Katanya Pak Bambang kerja di situ. Oh nggak ada mas sekarang. Wah berarti saya ditipu dong. Aduh gimana nih mobil saya gitu kata dia. Terus resepsionisnya, aduh gimana mas ya? Ya mbak namanya siapa mbak gitu. Ini. Oh ya sudah kalau gitu saya boleh nggak ke situ biar ini, maksudnya yang penting dia tahu nama resepsionisnya itu. Udah dia ke menaranya kan, set ditahan sama satpam. Dia bilang, oh ada janjian sama Mbak Siska, PT Kereta Api misalkan, PTA Mbak Siska. Udah satpamnya, oh iya kenal Siska nih. Udah naik ketemu Siska. Siska, saya mau titip ensiklopedi deh. Lu jualin, lu kalau jual lu dapat 10%. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Tapi dia lakuin. Nah, dia kemudian bilang begini. Ini dia bilang ini rumus pasti yang dia lakukan selama 18 tahun. Dalam penjualan, rumus pastinya dari segala usaha 10% pasti berhasil. Pasti. Ada hasilnya. Pasti itu. Misalnya dari 10 lo nawarin, paling tidak satu akan beli. Jadi kalau memang banyak orang kayak, gua jual ditolak mulu. Ya emang begitu. Lu harus perbesar. Jadi misalkan dalam bulan itu harus achieve 100 ensiklopedi. Ya ditawarin ke 1.000 orang. Jadi dia bilang dia tuh rajin banget keliling se-Jakarta ini untuk nawarin ensiklopedi itu. Satu ya gitu. Nelpon, kadang-kadang HRD ditelepon. Pokoknya ada aja akalnya dia agar bisa dapat nama orang di PT itu agar dia bisa masuk untuk taruh ensiklopedinya. Tapi achieve. Jadi kadang dia bilang tuh 1 minggu 2 minggu teman-teman yang lain itu dia tuh udah 100 lebih cing, udah ada 150 kali ensiklopedi baru 2 minggu, padahal udah 150 ensiklopedi yang dia jual. Ada teman-temannya yang baru jual 6. Ada yang masih 0. Itu pican tuh. Emang Kang bohong. Sekeluarga Dur. Sekeluarga. Kang bohong. Sekeluarga Kang bohong. Skoy juga. Skoy ya gue belum mendalami ya. Tapi kalau gue mendengar dari ceritanya nih, tadi baru cerita nih. Dia sama emaknya bersekongkol bohongin gurunya Dur. Udah gue bilang kok bisa. Guru gitu. siapa? Pak Petrus. Tidak maksudnya siapa gurunya Skoy? Gurunya Pican. Petrus namanya. Iya, Petrus. Pak Petrus. Dia pengen liburan ke rumah neneknya, katanya nih. Rumah neneknya, tapi bukan pada saat libur. Siapa? Pican. Dari sekolah. Udah bilang aja sakit, kata emaknya. Diajarin bohong. Oh, ini gurunya anaknya Pican? Bukan, Pican. Oh, waktu dia SMP, Iya. waktu Pican SMP. Oh, sorry. Iya, gitu. Ini gurunya katanya datang. Nah, ini gue nggak percaya, ini mungkin dia udah bohong nih. Kayaknya nggak mungkin sepeduli itu deh. Sepeduli itu. Masa ini guru matematika ngapain dia datang nih? Datang ke rumah. Ngecek. Gitu. Yang ini yang bohong nih. Dalam waktu dia ngomong ya. Yang ini yang bohong nih gitu. Tapi gue diem aja, gue terus aja dia ngomong kayak gitu. Tapi jadi masuk akal. Karena dia ngomongnya gini. Lagi ngomongin, gue habis nonton Last Supper. Cerita tentang perjamuan terakhir. Tapi dari POV Petrus sama satu lagi Judas. Wah, Petrus guru matematika gue dong, kata dia gitu. Terus dia tuh yang nentuin gue sakit tipes, kata dia gitu.
Awal ini kan bingung ya. Apaan? Kenapa dia nonton gue sakit tipes gitu? Suruh gue cerita dah gitu. Ini kejadiannya benar. Dia mau liburan mungkin benar ya. Disuruh bohong, bilang sakit aja, mungkin benar. Tapi nih ada selipin bohongnya dia. Pak Petrus ke rumah, nanyain kenapa nggak masuk nih. Ketemu sama ibunya. Ibunya bilang si Pican sakit ISPA. Berarti saluran pernapasan. Belum koordinasi gue, Cing, kata gitu. Pas Pak Petrus masuk ke kamarnya, dia ngakunya tipes. Si Pican, gitu. Pasti lagi gue lemes gini aja gitu. Pasti pegang-pegang sama Pak Petrus. Ini mah tipes. Tuh, Pak Petrus yang nentuin gue sakit tipes. Gitu ceritanya masa. Tapi itu bisa saja terjadi. Bisa, tapi misal nggak ada guru matematika yang datang ke rumah karena muridnya sakit. Bisa jadi. Satu kali doang sakit nih, belum juga. Enggak, bisa. Belum juga. Sehari doang baru terus besoknya datang. Nggak mungkin. Enggak, kalau saya mengatakan itu masih mungkin. Karena begini. Nggak mungkin. Bisa saja. Pak Petrus ini adalah tipe orang yang kayak Cing Abdel. Yang dia ngerasa kayak, ini Pican ini suka bohongin gua kayaknya. Makanya ketika Pican bilang sakit, gua datangin rumah lu. Lu beneran. Tapi kok akhirnya, kamu tipes sih. Ya karena akhirnya kena bohongan. Karena dia tidak expect kalau satu rumah itu bersekongkol bohongin dia. Yang satu ISPA. Dia berpikir, nah gua ke rumah nih, gua tanyain ibu lu, pasti ibu lu kaget nih kalau lu nggak sakit. Nah, ketahuan kan lu bohongin gua, bohongin orang tua lu. Dia mau pengen di jalan, sepanjang jalan Petrus gitu tuh kayak mati lu abis ini. Ternyata saya sampai ketemu mamanya Pican. Sakit. Beneran sakit ternyata. Ini udah agak bohong menurut gua. Karena dia pengen ngaku sakit, pengen ke rumah neneknya. Iya, itu di rumah. Berarti kejadian itu kapan? Belum sempat ke rumah neneknya. Apalagi belum sempat ke rumahnya, Petrusnya udah kedateng. Apaan? Guru emang nggak ada kerjaan habis selesai sekolah kan dia harus administrasi, Dur. Ya mungkin ke rumah neneknya pagi, siang udah pulang. Iya, jadi pertanyaan. Tapi ini sebelah sini bohongnya nih. Gue sering tuh, Dur, kalau dia lagi cerita, sebelah sini bohongnya. Kenapa konfirmasi bohongnya Pican harusnya tanya ke Pican ya? Kenapa tanya ke saya? Saya juga nggak tahu ya. Enggak, gue nggak nanya, gue cuman sama mengambil ibroh ya, mengambil kesimpulan dari sering ngobrol ya gue sama Pican. Jangan-jangan kita ngobrol, Cing Abdul juga ngeliat, Abdul nih bagian ini bohong nih. Orang kan pasti, Dur. Kalau ngobrol nih. Nah, saya bagian mana yang saya bohong? Yang mana? Nggak pernah. Depok longsor aja beneran. Enggak. Kalau gitu mah bohongnya udah beda. Kalau Pican tuh ngebohongnya, gimana modal bohongnya dia ya? Dia biar seru aja. Biar ceritanya seru. Biar seru aja dia cerita bohong loh. Menurut gue biar seru aja. Maksudnya nggak ada dapat apa dia ininya. Nggak tahu juga sih saya. Tapi itu secara biografinya dia membuktikan bahwa dia memang sales yang jago. Betul. Dia sales yang jago. Gue dengar dia bagaimana dia memperlakukan podcast seminggu sebagai produk, terus memperlakukan bocah nanasnya sebagai aset. Dia anak memang pinter ininya. Iya. Cara memperlakukan sebuah produk gitu. Betul. Apa aja yang harus di maintain nih, apa yang harus dilakukan gitu. Iya. Pinter dia. Makanya semenjak kemarin kami bertemu di Kuningan ngobrol itu, kalau dulu itu saya ketemu Pican, saya pengen ketawa-ketawa. Kalau sekarang saya ketemu Pican tuh karena saya pengen ambil ilmunya. Ketawa bonus lah. Kalau dulu tuh saya ketemu dia, ya saya pengen ketawa-ketawa aja. Tapi ternyata ada jauh lebih berharga. Ketawa saya masih bisa cari di tempat lain mungkin. Tapi ilmu-ilmu penjualannya dia itu ya. Anjir, ilmu penjualan. Itu living legend dia, Cing. Dia tuh living legend menurut saya. Gimana sih orang dari 2004 jualan selalu achieve tuh gimana coba? Dia sales yang udah dapat jalan-jalan gitu, Dur. Iya, gajinya dia tuh resign dengan posisi gaji itu, ya ampun Cing, ngapain sih dia podcast ini?
maksudnya podcast seminggu itu nggak ada apa-apanya sama gajinya dia itu. Untuk gaji tiap bulan ya. Tapi ternyata dia meninggalkan itu semua demi podcast seminggu di dunia perpodcastan ini ya. Ya tapi ya itu, maksudnya dia sampai di jenjang yang gajinya, duitnya udah sebanyak itu, menurut saya memang ya prestasinya dia bukan kaleng-kaleng. Dan dia bukan BUMN ya, swasta, jelas itu. Meritokrasinya jelas itu. Anjay. Bukan pakai ordal-ordal itu mah. Emang kalau di BUMN? Sorry, BUMN Kongo. Oh. BUMN Kongo maksud saya. Kongo. Harus ada ordal-ordalan ya? Ya, mungkin di sana di Kongo sana. Lo di terakhir-terakhir ini mau memperhatikan situasi negeri ini nggak sih, Dur? Dikit-dikit. Yang apa? Yang kelewat lah, entah dari media sosial lo, entah kalau dari yang obrolan-obrolan sama orang, yang kelewat tuh masalah apa? Kalau yang saya lagi lihat-lihat itu masalah ekonomi. Gara-gara Trump tidak peduli lagi dengan WTO, kemudian memasang tarif sendiri. Dolar? Kenapa? Dolar apa? Dolar yang menguat. Itu kan memang dasarnya memang kitanya lemahnya aja. Kitanya memang lemah. Kalau menurut saya itu bukan masalah dolarnya menguat, kitanya memang lemah di kancah ekonomi dunia. Jadi ya karena dengan gitu-gitu nggak terlalu ini, tapi ya tarifnya Trump itu tiba-tiba kita jadi 32% yang awalnya 2-9% doang, ditentukan WTO, kemudian tiba-tiba jadi 32%. Karena dia merasa kita surplus 64% dari setiap impornya kita ke mereka, setiap ekspornya kita ke mereka. Iya. Bagi dua aja sama dia tuh. Iya, dibagi dua jadi 32. Nah, itu jadi saya lihat karena bagaimanapun pergerakan itu akan lebih masif kalau motifnya ekonomi. Kan itu yang terjadi pada 98 dan mungkin yang sebelum-sebelumnya lagi ya. Biasanya itu motifnya ekonomi. Kalau motifnya itu politik, putusan MK yang ini itu orang jarang tergeraknya gitu. Nanti akan ada aja yang nge-tweet kayak siapapun presidennya kita tetap kerja kok gitu. Tapi kalau motifnya ekonomi itu atas sampai bawah akan kena kan biasanya. Nah, makanya saya cukup memperhatikan gitu. Kalau yang kemarin tiba-tiba Trump bikin ini, saya lihat di Twitter apa ya ini? Terus saya baca, saya googling. Nah, kemudian saya baca itu. Nah, saya rasa dari yang saya lihat-lihat sih ya ekonom-ekonom beberapa pakar juga mengatakan bahwa ini udah dibahas di OHII kemarin selintas. Jadi kayak itu pakar-pakar ekonom tuh ada yang bilang kayak ini kayak dunia itu sedang mencari tatanan baru lah. Karena yang bergolak bukan cuma Indonesia kan, dengan caranya Trump kayak gini kan ya semua juga bergolak gitu. Nah, jadi lagi mencari tatanan baru dan biasanya memang itu hal yang wajar di dalam dunia ekonomi dunia. Itu akan memang ada gonjang-ganjingnya sedikit nanti biar cari stabilitas yang baru gimana. Nah, gitu-gitu. Jadi saya jadi ngelihat pakar ekonomi ngomong begitu, saya jadi keingat itu ceramahnya Ustadz Imran Hussein zaman-zaman dulu-dulu masalah tentang akhir zaman. Kan beliau kan eskatologinya kuat banget. Kemudian beliau tuh bilang kalau dunia itu memang akan prediksinya dia Amerika ini maksudnya Pax Americana. Jadi dulu kan ada Pax Britannica. Inggris lah yang menguasai dunia nih. Pax Britannicanya hancur diganti jadi Pax Americana. Nah, Pax Americana ini menurut dia di beberapa tahun yang lalu itu di ceramahnya beliau mengatakan bahwa ini juga sudah berada di penghujung. Dia ini mau diganti dengan Pax Judaica yang Yahudi yang akan mengontrol peredaran uang dan segala macamnya gitu lah. Nah, mungkin jadi ketika ekonom ada yang bilang ini lagi mencari stabilitas yang baru. Ya mungkin saja karena kita tahu kayak di Amerika juga yang ekonomnya yang megang invisible hand juga. Kayaknya udah gitu kalau emang ininya sih. Orang-orang ini juga kan. Orang-orang Cina berani banget juga. Cina Dur. Kenapa tuh? Sama dia dinaikin lagi. Sama dia dinaikin nih. Boleh lo naikin. Lo gue naikin lagi nih. Pajak
impor lo situ. Sama Trump dinaikin lagi jadi 125. Geblek nih orang-orang dua. Menurut saya itu memang kalau saya jadi Cina juga saya akan begitu sih. Dia dia kuat. Oke, ini ada gue selewatan gue lihat nih ya, dia ngomong Cina, tapi diartiin ya apakah artinya benar atau enggak ya? Apa ini cuman hoax atau apa gitu? Tapi gue lihat gitu. Perwakilan dari Cina mungkin Perdana Menteri atau apanya gitu. Oke deh, Amerika, lo mau perang? Oke, kita perang dagang. Mau perang bentuk lain? Ayo kita ladenin. Iya. Anjing. Cina geblek gue bilang dah. Harusnya kita kan sekuat itu, harusnya. Kan kita cuma berapa hari, Dur. Kalau kita perang beneran nih. Tidak, maksudnya ngomong. Cina berani begitu karena berpuluh-puluh tahun dari tahun 80-an, Cing. Kayaknya ya, mereka itu menyadari yang begini-begini itu dari kayaknya yang waktu, kalau tidak salah ya, yang waktu Meksiko, Kanada mereka dulu pernah gagal bayar lah. Kemudian mereka goncang juga tuh. Cina tuh mulai memperbaiki tuh negaranya tuh sampai akhirnya ya taruhlah dari tahun 80 taruhlah ke 2025 dengan tatanan yang bersih, yang bagus. Ya kuat lah pasti. Iya, maksudnya dia ya udah gue sendiri juga orang cukup. Maksudnya dia mau ada apa aja ada. Betul. Nggak ada bahan-bahan yang harus diimpor, kayak dia punya semua. Dia punya semua. Sama si itu juga ntar baterai gue berhentiin nih. Ya, jadi ekspor baterai gue berhentiin ke Amerika. Iya. Kagak jalan tuh mobil-mobil listrik yang di sana. Itu yang berani emang dia. Itu sebenarnya tamparan buat kita sih sebenarnya. Maksudnya kita ya malah TKDN nggak diadain, tapi emang bagus sebenarnya kalau TKDN gitu. Itu nggak ada sih emang. Non-barrier barrier namanya. Ya non-tarif barrier. Bikin orang jadi susah invest ke sini. Karena harus ada TKDN itu. Sekarang udah dinolin. Teman kuota impor dibuka 0. Dibuka batasnya 0, silakan boleh aja semua gitu. Nah, ya itu tentu dampaknya akan ada lagi ya, dampaknya dengan industri dalam negeri dan segala macam ya. Pasti. Karena dampaknya pasti barang-barang dari Cina jauh lebih murah. Yang kita udah lihat lah yang di TikTok apa segala macam. Emang barang murah-murah kalau dari Cina. Bagus-bagus lagi, lebih bagus dan memang ada sih konten Instagram juga tuh, khusus isinya ngasih tahu toko-toko Cina di Cina tapi toko-toko Cina yang bagian ekspor. Ya barang-barang misalnya lampu-lampu gitu harganya cuma 7.000 ya, kayak yang di sini jual 150.000-an lah gitu. Di sana harganya cuma 7.000. Remote harganya berapa cuman. Saya tuh ngelihatnya kayak harusnya kita tuh bisa sekuat Cina tuh, bisa seharusnya. Bisa berdikari kita ini. Karena kita kekayaan ada. Mau jual di kita sendiri juga bisa karena kita penduduknya banyak. Tapi ngolahnya, Dur. Nah, ngolahnya juga bisa kan. Maksudnya Cina manusia, Amerika manusia, kita kan juga manusia. Pasti bisa lah kita belajar gitu harusnya ya. Kalau dibikin dari dulu, tapi belum terlambat kalau memang mulai. Misalkan sekarang memang tidak bisa kita berdikari banget kayak Cina, belum bisa. Cuman paling tidak mulailah dari sekarang gitu. Cina itu belajarnya pada saat kan sekarang kita udah bergeser dengar produk Cina, dulu mah dengarnya produk KW aja. Mungkin masih sekitar 10 tahun kebelakangan aja kita kalau ada produk Cina tuh KW-nya sebuah produk gitu. Betul. Sekarang kan enggak, udah produk Cina ya emang kayak dia yang bikin gitu. Betul. Mobil aja listrik udah Cina udah mana. Dulu awal-awal kayak kita ngelihat mobil Wuling pertama kali kayak kita ngerasa kayak mobil Cina nih, iya. Pas kalau sekarang iya Cina. Iya, cuman sekarang kayak biasa aja gitu ngelihat Wuling. Nggak usah Wuling deh, mungkin baru masih terlalu baru. Motor Cina deh. Iya. Dulu zaman kita lihat Jialing. Tapi emang nggak tahan itu dulu. Iya. Tapi sekarang, Cing, motor-motor Cina yang sekarang, bagus. Misalkan kayak Benelli kan ada yang buatan Cina. Bagus-bagus aja gitu. Terus ada lagi yang di bengkelnya Bari tuh. Bagus. CF Moto. CF Moto, saya tidak tahu kepanjangannya, kata Bari Cina Factory Moto. Cuman itu dia karang-karang juga, sebenarnya bukan itu. CF Moto, Cing, bagus banget motornya. Dan secara ketahanan, kekuatan, tenaga segala macam,
Ya sama kayak motor-motor Jepang gitu, bagus juga gitu, dengan teknologinya segala macam. Jadi kayak saya mikir kayak, ya ini mah dipakai di jalan juga orang udah nggak ada lagi yang kayak bilang ini motor Cina atau apa gitu ya, udah motor keren aja gitu. Tadi gua habis ini mobil listrik. Lo masih ada cari Omoda gak tadi? Di depan sini masih ada mobil gak? Ada 2. Yang putih depan kan, cari Omoda tuh. Habis lagi. Set dalamnya udah bagus banget. Udah di kayak, mana? di depan persis. Punya siapa? Punyanya si... Oh orang, parkir udah nggak ada. Buset, bagus banget Dur, cari Omoda udah kayak udah kayak bukan mobil Cina. Kayak bahan-bahan interiornya itu kan kita berasa ya. Nih ini sama ini kan walaupun ini dilihat aja ketahuan, ini bagusan ini nih bahannya nih. Kelihatan Dur kan ya, walaupun ini emang ada bedanya kelihatan gitu. Nah yang ini udah bagus banget Dur. Makanya mungkin dia jadi pede-pede aja ya, orang produk gua udah bagus-bagus ya. Iya, produk dia bagus-bagus. Dia mau jual. Misalkan Amerika bilang, jangan lagi kalian jual produk kalian di sini. Ya sudah, saya jual ke negara lain. Kalaupun negara lain semuanya memblokir Cina, dia jual di negaranya dia sendiri juga bisa, orang penduduknya banyak. 1 miliar. Itu yang saya bilang kayak Indonesia tuh harusnya bisa kayak gitu. Kita tuh bisa loh, misalnya kayak, kan kita tuh kalau misalkan di Amerika itu, Amerika menetapkan yang kita jadi 32%, kata ekonom-ekonom itu mengatakan, sebenarnya dampaknya nggak terlalu berasa ke kita sebenarnya, karena memang kita tuh sebenarnya, kita jual ke Amerika tuh cuma 20% apa ya gitu. Dari total perdagangan kita? Iya. Luar negeri? Di Amerika. Jadi sebenarnya 20% itu kita bisa menggantikan, kita jual ke tempat lain sebenarnya. Tapi imbasnya itu tentu ada, imbasnya itu akan PHK mungkin, karena kita tuh ke Amerika itu lebih banyak yang masalah padat karya, tekstil ya. Iya, tekstil dan sepatu. Elektronik juga banyak Dur. Taman pabrik-pabrik kita tuh yang memang untuk diimpor. Iya, tapi yang untuk ke Amerikanya itu didominasi sama tekstil, pakaian, ya tekstil, pakaian dan sepatu lah. Iya. Pakaian dan sepatu. Nah, ketika saya menonton itu, melihat itu, saya ngerasa kayak, nah ini seandainya kalau kita tuh yang kita kan bisa kayak punya orang bangga pakai sepatunya Indonesia sendiri, ya kita bikin sendiri sepatunya, kita jual di kita sendiri juga gitu. Tapi kan kita belum punya rasa itu kan, kita ya masih pakainya yang merek-merek luar gitu. Tapi padahal kalau kita mau lihat kayak merek-merek Indonesia yang kita pakai, ya bagus-bagus aja, kayak Brodo, keren aja gitu. Kanki juga mau. Kanki keren, Kanki, ya. Aero Street bagus, Johnson itu juga bagus. Banyak sepatu-sepatu Indonesia itu yang bagus-bagus. Cuman emang ketika ada orang lewat, tiba-tiba dia pakai apa tuh, Air Jordan gitu, orang kayak wih gitu. Ya tapi ya masih ada rasa itunya. Tapi kalau sebenarnya kita tuh bisa gitu, produksi sendiri, jual sendiri. Jadi kalau di luar ada apa-apa, ya nggak apa-apa, kita sendiri-sendiri aja di sini gitu. Tapi itu harus jadi pelajaran sih. Nah kemudian orang-orang itu, para ekonom tuh ngomong kayak, ya kan ini kan katanya Pak Prabowo mau kirim orang tuh negosiasi ke sana. Erlangga. Ya terus saya ngelihat itu pidatonya Trump tuh memang tai sih orang itu. Agak ngehe. Kata-katanya tuh menurut saya sudah tidak anggap orang lain manusia sih. Iya. Dia bilang kayak, saya pasang tarif kayak begini, banyak negara yang datang jilat-jilat kaki saya, kayak bangsa. Jilat-jilat pantat, kiss my ass kata gitu. Iya kayak bangsat kau tuh, saya pikir kayak itu tuh, makanya saya tuh paling tidak suka tuh kita tuh tunduk sama bule-bule tuh. Saya tuh kayak ngerasa kayak, kenapa sih kalian ras kulit putih, kenapa emang kalian, emang otak kalian emang lebih jago dari kami? Enggak juga gitu. Cuman ya gitu, kita tuh kadang kita lihat ras kulit putih itu kita udah ngerasa kayak, kita nih inferior duluan. Iya. Padahal enggak, otaknya mereka sama kita boleh diadu gitu. Menangnya mereka cuma jago bahasa Inggris. Serius sih. Cuma karena mereka menang perang aja. Karena mereka negara menang perang gitu. Inggris itu menang perang dulu. Makanya dia menentukan bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Kita tuh sopan santun, kita tuh nggak suka ngejajah orang lain. Makanya kalau kita juga bangsa penjajah, mungkin bahasa internasional bahasa Indonesia kali. Itu. Ya, tapi mereka bisa menang perang juga karena memang
Dasarnya emang nggak cinta damai, memang si bangsa penjajah emang. Kalau kita kan enggak, kalau kita kan emang pengen sopan santun aja. Bangsa sopan santun kalau kita. Tapi itu saya tersinggung sih. Si Trump ngomong-ngomong gitu. Maksudnya kan karena kita tahu bahwa Indonesia akan kirim utusan ya. Yang saya tidak tahu dalam pidatonya dia itu Indonesia sudah atau belum. Tapi kan memang kita tahu bahwa ada wacana Indonesia akan ke sana untuk kirim perwakilan untuk bernegosiasi. Nah itu sih. Karena memang kata dikasih 3 bulan dulu, Dur. 3 bulan dulu nih penerapannya nanti 3 bulan nih. Mungkin itu dia tuh kasih jendela buat nego-nego segala macam. Kecuali buat Cina. Dia emang Cina langsung immediate berjalan di. Nah, pakar-pakar ekonomi itu juga bilang begini, jangan sampai ini kayak peribahasa gajah-gajah bertarung, pelanduk yang mati. Nah, kita ini pelanduknya ini. Yang berantem Amerika, Cina, kitanya yang kena. Contoh misalkan, pakar ekonomi juga ngomong gini, yang berbahaya dari sebenarnya yang dikhawatirkan sama pakar-pakar ekonomi itu sebenarnya bukan masalah tarifnya. Karena itu tadi, maksudnya tarif 32%, tapi itu tadi, kita itu, kebutuhan ekspor kita ke Amerika itu masih 20%, itu masih bisa kita cari jalan lah. Itu masih bisa. Tapi yang ditakutkan adalah negosiasi-negosiasi non-tarifnya. Iya. Itu yang, misalkan Vietnam. Oke deh, Amerika kami 0% deh, kalau kalian mau jual kami 0%. Tapi kan bukan masalah itu doang. Amerika tuh akan meminta sesuatu yang di luar non-tarif. Iya. Di luar tarif? Di luar tarif. Jadi yang non-tarifnya misalkan kayak kebijakan emas Freeport misalkan. Iya. Dia akan minta, oke, gue turunin deh dari 32, oke. Kita kembali ke 2-9%. Tapi ini ya, katanya masalah kebijakan yang Freeport ya kita tinjau ulang. Yeah. Contoh, jadi jangan cuma gold doang. Kami sekarang maunya copper juga, tembaga juga, segala macam. Mungkin ada juga yang lain, uraniumnya atau apanya gitu. Masih ada tuh, Dor, kata si ahli itu. Iya. Kalau ketemu emas, ya di situ ada uranium. Iya, sekali dicaplok gini, ya nggak emas doang itu. Iya. Ketika diolah ya emas itu ya ada tembaganya, ya ada apanya. Makanya katanya, namanya aja tembaga pura. Makanya dibilang smelter kenapa lama dibikin di sini karena katanya takut ketahuan, Dur. Betul. Takut ketahuan. Nih apa aja isinya sebenarnya ya. Kok kayak sulit banget bikin smelter yang bagian bisa misahin ya, Dur. Ini emas di mana? Kata si orang S3 nuklir yang waktu di sini, udah pokoknya kalau udah ada emas, ya udah pasti ada uranium, udah. Berapa persennya itu tergantung tempatnya juga, kata dia gitu. Ya, intinya itu, yang non-tarifnya itu. Terus ada juga yang katanya, saya nonton di channelnya ini, Pak Bambang Wijoyanto. Guru Gembul. Pak Bambang Wijoyanto. Mas BW. Ininya tuh bintang tamunya Guru Gembul. itu. Ya Gembul juga, tapi bukan Guru Gembul. Iya. Mas Januar. Pakar ekonom juga Mas Januar kayak. Mas Januar tuh bilang, dia itu ngelihat satu slide yang katanya itu ditulisnya dari Dewan Ekonomi Nasional, tapi dia tidak bisa pastikan itu ya, karena dia juga takut itu palsu mungkin. Tapi di situ tuh ada hal-hal yang dicantumkan kayak misalkan Starlink diperbolehkan untuk. Bukannya udah sekarang banyak? Iya, tapi masih. Starbucks keliling. Weh, itu bukan Elon Musk, itu Elon masak. Elon masak kopi, masak air itu. Bukan Elon Musk itu mah. Elon masak air kalau itu mah. Biar mateng dong. Starlink diperbolehkan apa? Starlink diperbolehkan, dipermudah untuk masuk ke Indonesia. Sekarang tuh memang masuk, cuman kan susah kita untuk ininya. Tidak segampang kita pasang IndiHome. Iya. Jadi Starlink. Kemudian kabel-kabel fiber bawah laut dan segala macam diserahkan kepada Google dan Meta. Nah, hal-hal yang ini nih, yang non-tarif begini ini yang kayak misalkan Amerika juga bilang kayak, "Wih, kalian kasih Cina hilirisasi. Masa kami enggak? Kami juga dong." Lah maksud saya kayak ini tanah kita nih. Ini kita punya nenek moyang kita ini. Kita berdaulat atas tanah ini. Tapi gara-gara dua raksasa yang perang, tanah kita yang dicaplok-caplok. Kan bajingan gitu. Kayak ya Allah, kita kayak nggak ada harga dirinya kita ini. Tapi memang selemah itu sih kita. Lemah banget kita itu sebagai sebuah negara. Makanya harusnya
harus sadar sih, pemerintah harus sadar, udah nggak ada lagi. Nah, caranya untuk kita membangun ya harus bersatu. Nah, bersatunya itu adalah dengan salah satu caranya adalah membuka diri. Membuka diri, jangan orang kritik kemudian malah dinyinyirin, dia ngomongin Indonesia gelap, kau aja yang gelap kali. Ya, kalau kau cara respon kritiknya kayak gitu gimana orang mau bersatu coba? Bangun tidur Indonesia cerah, saya bangun tidur Indonesia cerah. Ya Allah, ya Allah. Kalau cara tanggapi kritikmu masih begitu, ya jangan harap kita mau bersatu dong. Gimana coba, Cing? Gimana coba? Nah, caranya kita bangkit, kita harus bersatu. Nah, caranya untuk bersatu, ya demo dibayar, dibilang bayaran. Nah, gitu. Jadi, cara respon kritiknya itu menurut saya kayak nggak dewasa banget gitu. Cara ngerespon kritiknya pemerintah kita ini ya. Maksudnya kau buka diri aja gitu. Orang yang kritik, oke, kalian mau kritik apa? Oke, mari kita diskusi. Oh iya mungkin kami salah di sini. Oh mungkin draft RUU TNI itu waktu itu yang iya ya lupa di ini ya sosialisasi ya, mohon maaf ya gitu-gitu. Ya kau terbuka gitu, oke gitu. Tapi ini kan enggak. Kan udah mengundang 7 Pemret. Iya itu abis itu yang dia jawab kemana-mana itu kan. Dia jawabnya itu kemana-mana kan. Nah itu, menurut saya sih, itu kita ini saatnya, ini menurut saya kan setiap kejadian ada ibrohnya, ada hikmahnya. Ya. Nah hikmah dari Trump bermain kayak gini, kan Ibu Sri Mulyani udah bilang, ini mah udah pakai ilmu ekonomi ini mah. Buang udah ilmu ekonomi, karena bener kayak pakar ekonomi juga bilang begitu, kayak ini yang udah nggak usah pakai ilmu ekonomi, ini ilmu perang ini kayak main judi. Trump punya kartu, kertak-kertakan aja ya. Iya, udah nggak pakai ilmu ekonomi ini kata orang-orang. Nah tapi dengan ini kejadian yang kayak begini, hikmahnya adalah kita jadi tahu bahwa kita tuh memang harus bangun dari dasarnya kita gitu. Cuman terlalu. Nah. Belum ada kata terlambat kan untuk berubah. Ya, pasti tidak ada kata terlambat untuk berubah. Betul. Cuman berani menerima resiko nggak pada saat kita mau berubah. Pasti ada satu fase yang jadi telat kita dur gitu. Ya, misalnya dulu ya. Betul. Misalnya dulu kita itu gara-gara apa ya? Kita di boykot sama Amerika. Dia itu nggak mau ngirim onderdil militer, Dur. Tapi ini bukan gara-gara kayak pelanggaran HAM dah, kalau nggak salah ya. Sedangkan kita peralatan perang militer semua. Dia nggak mau nyuplai suku cadangnya, Dur. Bisa gitu kita, tapi kita hidup tuh bisa cari lewat Uni Soviet, bisa cari lewat Cina gitu. Betul. Cuman kan misalnya kayak gitu, misalnya yang importernya jadi nggak dapat duit, nah yang ininya juga. Nah itu betul. Itunya juga dia nggak mau kehilangan duit, Dur. Jadi kita nih yang bersatu, kita tuh bisa bersatu asalkan memang orang-orang yang mencari untung di negara ini yang dengan cara-cara licik itu kita harus singkirin dulu. Itulah kenapa penegakannya itu kita tuh harus bersih. Singkirin dulu yang korup-korup ini. Nah, kalau korup-korup terus dirampas asetnya, kasihan anaknya dong. Ya. Kan anaknya itu justru itu bukan kasihan, justru kalau dibiarkan kasihan anaknya. Justru dengan begitu jadi anaknya itu tumbuh menjadi orang yang bersih dari hal-hal yang bapaknya lakukan atau ibunya lakukan gitu. Malah bagus itu sebenarnya. Harusnya ya. Ya itu pahit mungkin, tapi itu kan obat. Pahit aja di awal. Habis itu dia jadi sembuh, bagus. Tapi kenapa mikirin anaknya? Gue bingung gua. Nggak tahu juga sih saya. Kok jadi mikirin anaknya, kasihan anaknya lah. Saya juga kan kasihan kita ya, iya. Rakyatnya ya. Iya, kita nggak dikasihani. Dia anaknya berapa sih? Anaknya koruptor berapa orang? Orang yang korup itu menyengsarakan begitu banyak kepala keluarga. Nah itu kali aja itu berapa banyak anak itu yang akhirnya putus sekolah mungkin putus kuliah mungkin. Jadi nggak bisa beli mengongkosi untuk berangkat cari kerja atau apa gitu. Modal jadi nggak ada karena dianya dikorup gitu. Nah itu makanya pola pikirnya aneh kan. Aneh sih. Tapi saya udah berpikir kayak memang susah ini negara ini nih.
Kalau nggak mau terbuka, nggak mau berpikir layaknya orang normal aja gitu. Susah kayaknya. Kayaknya emang hari kita lihat ya, kok pikirannya agak gini. Apa tuh Dur ya ininya? Mungkin ya kalau gue nih Dur, mungkin ini disebabkan yang secara skala kecilnya adalah pada saat kita berada di posisi orang-orang sekeliling kita yang selalu iyain aja apa yang kita mau. Jadi gitu kali Dur. Lingkaran-lingkaran terkecilnya ini nih ngiyain aja apa yang kita omongin. Mungkin jadi juga. seakan-akan itu, oh ya bener nih. Mungkin yang gue omongin juga. bener ya, akhirnya keluar ke apa namanya skop yang lebih besar, yang lebih banyak apa beragamnya, pro kontranya banyak. Ternyata banyak banget celah dari. Iya, terus dia kayak kaget. Loh, selama ini kayaknya baik-baik aja. Selama ini pagi gue cerah. Betul. Saya tuh sempat berpikir begitu juga, Cing. Di salah satu pernyataannya yang setelah dia bilang, saya bangun pagi Indonesia cerah, saya ketemu petani senang. Nah, di situ saya mulai berpikir, jangan-jangan ya tidak genuine lagi gitu. Ketika dia turun ke lapangan ketemu petaninya itu sudah diseleksi sama tim. Jangan-jangan. Jadi tidak genuine lagi gitu. Emang iya. Jadi ya kalau memang sudah tidak genuine ya, maksudnya kayak orang tahu akan ada kedatangan Pak Presiden di sawah kita ini, ya pasti ya dihadirkan ya petani-petani yang inilah gitu. Ya akhirnya Pak Presidennya mungkin tidak tahu di balik itu, tapi begitu dia datang kayak, ih petaninya pada senang-senang. Iya. Ya karena sudah dipilih sama staf-staf Anda mungkin petani-petaninya yang ini aja gitu. Petani nggak mungkin turun yang dihadirin petani kendeng, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Ya mungkin itu kali ya Dur ya. Iya, skala jadi kecilnya itu. Nah, mungkin dia tidak sadar itu. Akhirnya betul kata Cing Abdel, dia itu berada di bubble yang semuanya itu yes aja ke dia gitu. Nah, kemudian saya tadi waktu jalan ke sini saya lihat tuh katanya dia itu mengundang Rocky Gerung, Refli Harun, dan kawan-kawan yang oposan-oposan yang lain-lain itu mengundang. Iya, dia mau mengundang untuk ngobrol. Nah, menurut saya ini salah satu jalan yang bagus nih. Yeah. Kesana lah, biar Anda bisa mendengar, jangan dari orang-orang yang yes pak aja, tapi dari orang-orang yang benar-benar selama ini mengkritik Anda, biar lebih terbuka gitu. Dan mudah-mudahan sih dia mau menerima ya, mau berubah aja, mau menerima dan berubah. Kalau menerima doang tapi nggak berubah, agak susah kita ini. Ya mudah-mudahan dia mau berubah gitu. Iya benar. Ya itu sih, jadi hikmahnya, menurut saya hikmahnya itu. Ya pada saat ngomongin demo terus dibilang, ya lihat dulu kan demo juga ada yang dibayar kan. Itu pasti omongan circle-nya Dur. Iya kan? Iya kali ya. Ini demo pada dibayar. Pasti circle-nya Dur yang ngomong. Dia dapat dari mana itu? Demo ini orang-orang pada dibayar. Iya, diputerin video Regen tuh Pak. Iya, circle-nya paling ya. Iya. Circle-nya paling yang ngomong kayak gitu. Iya. Ya dari mana? Dia kan dia juga namanya orang kan ada keterbatasan untuk konsentrasi di satu tema. Betul. Kayak yang tema yang ini udah gue orang ada yang nyariin dah ini segala macam gitu. Nah, mungkin kalau terjadi tuh Rocky Gerung yang ini, entah ini orang bener atau enggak kritik ininya argumen-argumennya, tapi kan dia berdasarkan sudut pandangnya dia terhadap sebuah produk lah, misal keputusannya. Kan sudut pandangnya itu dari Rocky Gerung, dia ngeliatin yang ininya, dari Refli Harun ngeliatin yang ininya gitu. Ya biar agak terbuka aja ya, ada orang yang menyanggah atau men-challenge status quo yang ada, informasi yang keterima gitu. Iya. Iya bisa. Iya, intinya begitu, lebih banyak membuka diri untuk, karena orang pintar di Indonesia itu banyak kok. Ahli ekonomi itu nggak cuma Sri Mulyani kok di Indonesia, itu banyak. Dan jago-jago gitu. Nggak cuma Sri Mulyani doang yang jago. Nah, jadi bagus tuh membuka diri untuk melihat mendengar pendapat-pendapat yang lain apa gitu, sehingga jadi lebih keren gitu. Pendapat yang berbeda ya. Iya. Kombut lah, kombut. Nah, kombut benar.
Cuman jangan terlalu banyak kombut juga, kata orang-orang. Akhirnya bingung dia harus milih yang mana. Iya. Punchline yang mana yang gue pakai nih. Betul. Tapi paling tidak adalah alternatif punchline iya, kayak. Ada. Oh iya ya, kalau iya. kemarin gue cuma kombut sama Beler doang. Ya tipe punchline-nya ya tipe Beler. Tapi setelah kombut lagi dengan Cing Abdel, dengan Bari, dengan Ari Kriting, dengan Awe. Bingung habis itu tuh. Wah, lucu semua yang nih. Mana nih yang gue pakai nih gitu. Lucu semua nih. Ya gitulah. Jadi memang harus ada kombut yang pas buat para pemimpin kita ya. Karena menurun juga kali dari level presiden ke menteri, ya kayak begitu juga. Menteri dapat informasinya ya sekitaran bubble-nya dia aja, circle-nya dia aja gitu. Nyampainya ke atas juga begitu. Iya. Ya ikut sekolah pecahkan lah. Ya begitulah. Tapi saya sih selalu berdoa ya. Saya tuh selalu berdoa kok buat Indonesia tuh mudah-mudahan bagus. Tapi ya namanya setiap kejadian pasti ada hikmah. Setiap kejadian ada hikmah. Jadi kita ambil aja hikmahnya. Hikmahnya mungkin biar kita jadi bisa bersatu, bisa ini. Harus bisa menciptakan common enemy. Musuh yang sama. Nah, musuh yang sama kita itu adalah Amerika misalkan. Taruhlah ya. Musuh kita adalah Trump. Nah, biar kita sama-sama musuhnya Trump, ya kitanya harus bersatu. Dan yang saya takutkan juga yang kayak ini non-tarifnya itu adalah kayak tiba-tiba Trump ngomong, misalnya kayak, oke, nggak apa-apa deh gue turunin, tapi lo itu ya ambil tuh itu pengungsi Gaza. Kan itu yang dia mau, yang Trump mau, yang Trump dan Israel. Trump kan kita tahu Trump itu posisinya di mana, sejelas-jelas mungkin dia tuh sangat pro pada Benjamin Netanyahu. Nah dia tuh pengen banget untuk ngosongin Gaza. Nah dia pakailah Indonesia selama ini nih yang donasinya gede. Kalian mau nego sama saya kan, turunin tarif ekspor ke sini kan, ya sudah, impor ke sini kan, ya sudah. Kalian ini deh bujuk Palestina biar penduduk Gaza bisa keluar, diobatin, disekolahin di Indonesia. Bukan kita tidak mau, tentu itu ini, cuman kan itu bukan itu yang dimau sama Palestina. Gaza tuh nggak mau itu, maunya tuh mereka tetap di situ damai gitu. Sama, kan udah banyak juga tuh yang itu kan yang dibilang mau membawa orang Gaza untuk ke Indonesia untuk diobatin untuk apa gitu. Udah banyak yang ini itu sama aja loh bantuin Amerika ngosongin Gaza dari penduduk Palestina. Betul. Gitu udah banyak kan kayak gitu. Betul, dan itu yang saya takutkan dari klausul non tarifnya ini. Bisa banyak hal yang terjadi di situ kalau kita mau nego masalah itu ya. Tapi maksudnya kok maksudnya orang yang komen aja bisa kepikiran gitu, Dur. Ini mah kalau kayak begini mah lo sama juga aja nolongin Amerika ngosongin. Iya. Itu yang komen aja bisa kepikiran, kenapa kok kepikiran gitu, Dur? Maksudnya ya kenapa bubble-nya dia nggak kepikiran? Iya. Mungkin kepikiran, cuman tapi, kayak bodoh lah, yang penting gua dapat posisi ini gitu. Takut kali kalau ngomong ini nanti di reshuffle lagi saya. Ntar ada ketakutan gitu kali. Kan ini saya nonton yang Mas Stefanus Pramono, Mas Pram sama Kang Bagja. Mau Bang Dul. Bukan. Kan Mas Pram mau Bang Dul. Bukan. Bukan, itu Pram yang lain. Ini Stefanus Pramono Tempo yang bocor halus ini. Sama Bagja di AFU. Itu mereka bilang, jadi Mas Pram itu ngomong kalau sebenarnya di bocor halus itu mereka tuh banyak dititipin dari orang-orang yang pengen ngomong tapi nggak mau terekspos. Iya. Dan itu banyak dari kalangan DPR dan kalangan pemerintah. Yang mana ya betul kayak kata kita prediksi tadi Cing Abdel, dia itu tahu itu. Tapi dia mau ngomong, dia takut posisinya nanti nggak aman kalau dia ngomong begini. Dia titipin ke bocor halus. Bocor halus ada begini nih. Iya. Dia kasih tahu ke bocor halus, tapi jangan sebutin nama saya ya gitu. Tapi ada omongan begini nih. Yang bocor halus diverifikasi. Yang di dalam kelabakan kayak, kok bisa? Bocor halus bisa tahu kayak gini-gini. Akhirnya dikonfirmasi, nggak mau ini gitu.
tayang gitu di voucher halusnya gitu. Nah, itu tadi jadi kayak nyaman, sudah nyaman, Cing. Dan itu ada di kita-kita lah yang umur-umur kita udah tua nih. Kita tuh sudah banyak hal yang kita pikirin, Cing. Kita tinggal bisa mikir diri kita sendiri kan. Iya. Kayak saya kalau atau kita mau ngomong terlalu keras atau apa, kita udah mikirin kayak anak istri gimana, ini gimana gitu. Iya benar. Nah, itu tuh ya memang kalangan muda emang. Makanya itu kenapa Hatta muda, Soekarno muda, Tan Malaka muda, Sultan Syahrir muda begitu beringas, begitu jago ya karena mereka nggak mikir apa-apa dulu ya. Berjuang dan mereka punya common enemy tadi, Belanda gitu. Common enemy-nya penjajah, jadi mereka bisa bersatu, nggak berantem sendiri kan. Nah, kita common enemy di dalamnya nggak bersatu, agak susah. Ya begitulah teman-teman. Terima kasih banyak. Udah 1 jam nih gara-gara tadinya pengen ngomongin coping mechanism nih. Gak apa-apa kan kita ada kopinya juga. Kita tadi ngopi loh, ngobrol soal pican loh. Bro. Masuk aja Mas, satu aja lagi dari gue. Iya, satu aja lagi dari Gimana sih? Info lagi aja dari gue. Info lagi aja dari gue. Satu aja lagi dari Mayora. Ya begitulah teman-teman, terima kasih banyak. Saya pamit, Cing Abdel pamit. Salam satu paras dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.